Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596 ketika 4 kapal dagang Belanda tiba di pelabuhan Banten. Belanda kemudian mendirikan VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie pada tahun 1602, sebuah perusahaan dagang yang berkuasa di Asia dan berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. VOC mulai campur tangan dalam urusan politik di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Setelah runtuhnya Kesultanan Mataram, VOC mengalami krisis keuangan dan korupsi, dan akhirnya bangkrut pada tahun 1796. Aset-aset VOC di Indonesia kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda pada tahun 1800. Pada tahun-tahun 1806 sampai tahun 1811, Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia. Ia mereformasi sistem pemerintahan kolonial dengan membagi Jawa menjadi distrik-distrik yang dipimpin oleh residen Eropa. Pada tahun-tahun 1811 sampai tahun 1816, Jawa dikuasai oleh Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Ia juga melakukan reformasi administrasi, pengadilan, dan polisi, serta memperkenalkan pajak tanah untuk petani Jawa. Pada tahun 1816, Belanda kembali menguasai Indonesia, dan menerapkan berbagai kebijakan untuk memperkuat dominasinya, seperti tanam paksa, kultur stelsel, dan politik etis. Belanda menghadapi banyak perlawanan dari rakyat Indonesia, baik melalui perang, pemberontakan, maupun gerakan nasionalisme. Belanda akhirnya meninggalkan Indonesia pada tahun 1942, ketika Jepang menyerbu dan menduduki Indonesia selama Perang Dunia II. Jepang mulai menduduki Indonesia pada tanggal 11 Januari tahun 1942, ketika mereka mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, untuk mengambil sumber daya alam seperti minyak bumi dan aluminium. Jepang kemudian melanjutkan pendudukan mereka di wilayah-wilayah lain di Indonesia, seperti Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, Maluku, dan Jawa. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Tujuan Jepang menduduki Indonesia adalah untuk mendapatkan kekayaan alam Nusantara yang dibutuhkan untuk mendukung perang dan industri mereka. Jepang juga ingin menjadikan Indonesia sebagai bagian dari Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang. Selama masa pendudukan, Jepang melakukan berbagai kebijakan yang berdampak pada kehidupan rakyat Indonesia, seperti Romusha atau kerja paksa, Seikerei atau penghormatan kepada Kaisar Jepang, Sendenbu atau badan propaganda, dan Heiho atau tentara sukarela. Masa pendudukan Jepang di Indonesia berakhir setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada Perang Dunia II. Indonesia menghadapi perlawanan dari Belanda yang tidak mengakui kemerdekaannya dan berusaha merebut kembali Indonesia dengan cara militer dan diplomasi. Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya melalui berbagai perjuangan, seperti agresi militer Belanda I dan II, Konferensi Meja Bundar, dan Perang Kemerdekaan.